Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita masih membahas mengenai Intel generasi 11 dan kita akan lanjutkan di semua brand. Kali ini kita kedatangan HP yang digadang-gadang menjadi laptop yang powerful untuk kelasan 14 jutaan. Seri apa itu? Ini dia. Ini merupakan HP Pavilion 14DV0068TX yang menggunakan Intel Core i7 1165G7 dengan codename Tiger Lake, 4 core 8 thread dan fabrikasi 10 nanometer. Untuk base clocknya sendiri di 2,8 GHz dan maksimal di 4,7 GHz dan TDP maksimalnya di 28 Watt. Untuk RAM-nya 8GB 3200 dan nanti kita akan cek dia single channel atau dual channel. Untuk storage-nya 512GB NVMe PCIe dan graphic card-nya seperti biasa saat codename G7 pasti menggunakan Intel Iris Xe dan dipadukan dengan dedicated Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR5 yang memiliki arsitektur mirip seperti GTX 1650. HP membandrol laptop ini di 14.499.000 include garansi 2 tahun, accidental damage protection dan Office Home and Student. Bisa dikatakan laptop ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor di brand lain. HP Pavilion ini memiliki desain yang lebih simpel dibandingkan HP Pavilion pada tahun 2019 dengan desain kotak tegas layaknya laptop profesional dan logo HP masih pada punggung layar seperti ini dipadukan dengan logo Pavilion di bagian list bawah layar. Laptop ini menggunakan bahan metal di bagian punggung layar, di bagian pampres, dan sayangnya di bagian bawah dia masih menggunakan plastik polikarbonat. Tapi tidak masalah karena proses pendinginannya akan dibantu oleh bagian pampresnya. Pada Pavilion tahun 2019 terdapat grill di bagian atas keyboard, tapi untuk tahun 2020 ini grill tersebut dihilangkan sehingga dibuat desain polos dan keyboardnya agak dibuat sedikit naik. Dengan grill yang hilang, otomatis dimensinya pun berubah. Yang sekarang menggunakan 32,5 dikali 21,7 dan tebalnya hanya 1,7 cm. Sehingga efeknya di bobot juga dia lebih ringan, di mana tahun 2019 dia masih menggunakan 1,5 kg, tapi yang terbaru ini hanya 1,4 kg saja. Seperti biasa, HP selalu memberikan frame layarnya di ketiga sisinya dia buat tipis yang mereka beri nama Micro HD Display dengan 84% screen to body ratio dan ini lebih kecil juga dibandingkan Pavilion tahun 2019 yang menggunakan 79%. Untuk layarnya sendiri menggunakan 14 in Full HD IPS yang sayangnya masih 45% NTSC atau setara 60% sRGB. Untuk tingkat kecerahannya di 250 nits dan ini bukan tingkat kecerahan yang paling baik untuk laptop di harga 14 juta. Walaupun layar yang digunakan bukan yang terbaik, setidaknya dia bukan IPS level, apalagi dia TN panel, sehingga sudut pandangnya juga sangat baik. Di bagian atas frame masih terdapat webcam dengan kualitas yang sangat baik dengan 30 frame per second dan resolusi HD, serta diapit oleh dua microphone array yang sayangnya untuk Pavilion tahun 2020 ini tidak dilengkapi oleh webcam kill switch. Turun ke bagian keyboardnya memiliki feedback yang sangat enak dengan key travel 1, mm dengan dua level pengaturan backlit yang dapat kalian atur menggunakan tombol F11. Karakternya sama persis seperti HP Envy dengan tombol flat dan finishing yang sedikit licin. Turun di bagian touchpad, dengan grill yang hilang tadi membuat touchpadnya ukurannya sekarang super besar dan sudah didukung oleh Windows Precision Driver. Walaupun ukuran touchpadnya besar, tetapi tidak mengganggu sama sekali saat kita pakai mengetik. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di bagian kanan terdapat DC-in, HDMI, USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, USB Type-C 3.2 generasi yang kedua, yang bisa bertindak sebagai power delivery dan display port, serta micro SD reader. Di bagian kirinya
hanya minim, menyisakan combo jack audio dan USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Di bagian kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk akses login atau mendukung Windows Hello kalian. HP juga membekali laptop ini dengan konektivitas Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Selain itu, DC-in-nya juga sudah mendukung SP Faster Charge, di mana bisa terisi 50% hanya 45 menit kalian mengecas saja. Untuk audionya sudah tersertifikasi Bang & Olufsen dan terintegrasi dengan software B&O Audio Control yang membuat pengalaman audio kalian semakin mantap. Sekarang kita masuk pengujian performance-nya. Kali ini HP memberikan SSD yang cukup cepat walaupun bukan yang terbaik yang pernah HP berikan. Kita mendapatkan skor untuk rate-nya di 2328 dan rate-nya di 1528. Kita lanjut ke pengujian desainnya. Desain 2 dimensi seperti Corel atau Photoshop atau mungkin Adobe Lightroom, kalian tidak akan mengalami problem sama sekali. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2020, video 4K 1 menit, K2K dan tanpa efek sama sekali. Kita mendapatkan waktu yang lumayan cepat di 2 menit 3 detik. Lanjut ke pengujian Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya, kita mendapatkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan Intel Core i7 generasi 11 yang sudah pernah kita review di 9 menit 17 detik dan membaik di GPU rendernya di 7 menit 38 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya menggunakan Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 86 CB dan R20 single core performance-nya kita mendapatkan skor di 565 poin. Untuk multicore-nya sendiri di 1941 dan kita looping 10 kali untuk kita lihat konsistensinya. Rata-rata kita mendapatkan skor di 1903 poin. Skor ini lebih rendah dibandingkan Intel Core i7 di MSI modern. Lanjut ke pengujian gamenya. Untuk 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor yang sangat baik di 4288 poin dengan suhu maksimal di 96 derajat Celcius pada pengujian physical testnya. Tapi untuk pengujian lainnya rata-rata kita mendapatkan suhu di 83 derajat Celcius. Suhu setinggi itu berdampak juga pada hasil di stress testnya dan laptop ini tidak lolos dengan uji stress test dengan skor yang cukup rendah di 87,4%. Berikut adalah skor Firestrike di laptop lain yang pernah kita review. Berikut adalah beberapa hasil dari game yang sudah kita mainkan. Untuk game yang pertama, Dota 2 dengan resolusi Full HD, kita masih mendapatkan 80 FPS hingga 95 frame per second. Tapi memang kadang-kadang kita bisa drop hingga 60 frame per second. Game yang kedua, kita menggunakan CSGO rata kanan Full HD, kita masih mendapatkan 90 hingga 120 frame per second. Game yang ketiga kita menggunakan GTA 5 setting high, tapi untuk teksturnya kita buat normal. Kita masih mendapatkan FPS di 40 hingga 55 frame per second, otomatis ini masih cukup playable untuk kita mainkan. Salah satu perbedaan signifikan dibandingkan MSI modern 14 atau 15, HP Pavilion 14 ini suhu permukaannya jauh lebih aman dan jauh lebih nyaman saat kita sentuh dan posisi load tinggi seperti ini. Untuk baterai laptop ini bisa dikatakan cukup awet dengan simulasi standar seperti pekerjaan kantoran, tanpa bermain game sama sekali dan setting brightness 50% serta performance balance, kita mendapatkan waktu di 9 jam 20 menit. Ini hasil yang cukup memuaskan. Ini adalah hardware dari HP Pavilion 14. Terdapat 2 buah heat pipe, 2 buah fan, dan 1 buah exhaust besar. Di bagian kirinya terdapat RAM yang sayangnya hanya single channel. Otomatis jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas 8GB dan pasang 16GB. Untuk di bagian bawahnya terdapat SSD 512GB dan tanpa ada ekspansi storage. Jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas sekali lagi. Untuk baterainya memiliki kapasitas 3560 mAh dengan 43 Wh. Jika kalian membeli laptop ini, alangkah baiknya kalian upgrade dulu OS-nya dan drivernya sehingga dapat memaksimalkan kinerja dari hardware-nya dia sendiri.
Dengan harga 14 jutaan, laptop ini menawarkan package yang cukup menarik. Tidak hanya Intel Core i7 generasi 11 dan discrete graphic card MX 450, tetapi laptop ini juga dibekali Office Home Student, garansi 2 tahun, dan Accidental Damage Protection. Jadi sangat cocok untuk kalian para profesional atau mahasiswa yang suka mobile kemana-mana dan membutuhkan laptop yang cukup ringan serta daya tahan baterai yang awet. Kesimpulannya adalah, untuk desain pavilion baru ini kita berikan skor 8, untuk fiturnya kita berikan skor 8, dan performance-nya jika dilihat dari harga kita berikan skor 7,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.